Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Terus meningkatnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 juga berpengaruh pada semakin langkanya pasokan oksigen. Di beberapa pasar di wilayah DKI Jakarta seperti Pasar Pramuka dan Grogol, stok tabung dan isi ulang oksigen bahkan sudah habis. Kasus COVID-19 yang terus meningkat selama sepekan terakhir berdampak pada ketersediaan oksigen di pasaran. Di Pasar Pramuka dan Grogol, yang biasa menjual tabung oksigen, mulai kesulitan untuk menyediakan pasokan tabung oksigen berbagai ukuran. Sebagian besar pembeli beralih mengunjungi depot isi ulang seperti di daerah Manggarai, Jakarta Selatan. Depot yang buka sejak pukul 5 pagi hingga 9 malam ini terus dipadati pembeli setiap harinya. Dan dalam satu hari bisa menjual hingga 200 tabung oksigen. Antrian masyarakat yang ingin mengisi tabung oksigen pun cukup panjang hingga menyebabkan kepadatan lalu lintas. Tingginya permintaan isi ulang tabung oksigen menyebabkan pasokan oksigen dari pabrik mulai dikurangi. Sebelumnya depot bisa memasok 100 tabung per hari, namun kini hanya mendapat 80 tabung per hari. Ya, kelangkaan tabung oksigen kini menjadi permasalahan baru di tengah penanganan pandemi COVID-19 dan kita akan membahasnya bersama Dr. Lia. Dok, masih bersama kami, Dok? Iya, masih Mbak Dika. Baik, Dok, melihat fenomena banyaknya masyarakat yang mengantri untuk mendapatkan oksigen, sebenarnya ini sama dengan yang dibutuhkan rumah sakit sekarang ini juga ya, Dok. Nah, apa yang berbeda sebenarnya, Dok? Ya, untuk COVID-19 ini kita tahu bahwa kebanyakan pasien sedang berat ini akan mengalami gangguan pernapasan. Dan salah satu terapinya adalah kita memberikan oksigen. Namun oksigen ini memang harus di bawah pengawasan dokter. Sebaiknya pemberian terapi oksigen ini tidak dilakukan sembarangan gitu oleh masyarakat. Nah, jadi kami anjurkan tidak semua masyarakat harus mempunyai oksigen. Kalau memang punya dasar ya, misalnya ada asma atau memang kelainan lain yang memang membutuhkan oksigen, itu bisa menyediakan sendiri. Terutama banyak juga yang saya tanya bahkan tidak sakit ya, mereka berjaga-jaga ingin mempunyai oksigen untuk kalau ada apa-apa di rumah. Nah, tapi saya ingatkan pada masyarakat bahwa hal ini akan mengganggu bagi pasien yang memang membutuhkan. Jadi artinya buat mereka yang membutuhkan, kalau di pasaran oksigen tabung ini terutama yang di toko-toko ini habis, ini akan kesulitan. Kalau untuk rumah sakit pada umumnya memang menggunakan tabung oksigen besar ataupun menggunakan tabung atau menggunakan oksigen sentral. Nah, tetapi dengan banyaknya pasien yang di luar IGD atau mereka di tenda darurat, nah ini mobile oksigen memang juga dibutuhkan. Nah, apabila masyarakat panik dan memborong oksigen tabung di mana-mana, tentu akan terjadi kelangkaan tabung oksigen. Ini juga akan menyulitkan kami, rumah sakit kecil, klinik dan sebagainya, mereka yang memang membutuhkan oksigen. Terus terang saja, memang hari ini kita setiap saat itu berkejaran dengan distribusi oksigen. Jadi ada rumah sakit yang bahkan misalnya nanti sore bagaimana, sehingga dia harus cepat untuk mengadakan oksigen ini. Kalau pada saat distributor itu belum sampai ke rumah sakit, maka rumah sakit pun kadang-kadang harus mencarinya ke toko. Nah, jadi ini saya mengharap kepada masyarakat yang tidak sakit, artinya tidak perlulah menyimpan oksigen ini dalam situasi sekarang. Karena oksigen tabung sangat dibutuhkan oleh fasilitas kesehatan maupun rumah sakit. Seperti itu. Baik, jadi memang diimbau untuk tidak panik gitu ya membeli oksigen jika tidak memang belum diperlukan saat ini ya, Dok ya. Dok, kalau kita lihat ketersediaan oksigen sendiri di rumah sakit, bagaimana Dok kondisinya? Ya, karena oksigen ini sesuatu yang artinya tidak bisa kita simpan lama. Ya, artinya betul-betul kita harus punya stok yang cukup untuk mengantisipasi datangnya pasien. Tetapi akhir-akhir ini pasien itu datang tidak terkendali. Kebutuhan oksigen di rumah sakit yang besar, yang memang banyak pasien COVID-nya, itu meningkat dari 2 kali sampai dengan 5 kali dari sebelumnya. Nah, ini akan membutuhkan kecepatan. Yang pertama, kami harus mengisi oksigen liquid yang ada di tabung-tabung besar kami atau di kontainer besar kami di rumah sakit. Dan yang kedua, kami harus cepat-cepat juga menyediakan tabung-tabung oksigen yang biasanya kami misalnya hanya membutuhkan 2, misalnya sekarang dengan naik 5 kali bisa menjadi 10 gitu. Jadi
ini yang akan membuat kami setiap hari harus mengecek betapa ketersediaan oksigen ini harus ada backup untuk pasien yang akan datang. Jadi pasien ini karena membludak seperti ini, kadang-kadang rumah sakit tidak bisa antisipasi dengan mempunyai tabung-tabung cadangan. Itu yang terjadi sekarang. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pasokan, baik itu dari industri, ya, saya juga sudah mendengar, terima kasih sekali adanya bahkan dari CSR, ya, ada dari Pertamina, ada dari Krakatau Steel, kemudian dari pulau-pulau lain juga masuk ke Jakarta, ya, masuk ke pelabuhan-pelabuhan. Yang kami imbau adalah bagaimana cara distribusinya agar bisa cepat masuk ke rumah sakit. Itu yang kami butuhkan. Jadi dengan tersedianya oksigen secara nasional, mudah-mudahan distribusi pun bisa cepat dilakukan kepada rumah sakit yang membutuhkan. Karena ini hitungannya jam, ya, hitungannya bukan lagi minggu, tetapi sudah jam. Kita mengharap bahwa mohon dibantu untuk distribusinya secepat mungkin untuk bisa diberikan kepada teman-teman di rumah sakit. Dan sekarang sudah ada pengisian kebutuhan melewati rumah sakit online dari Kementerian Kesehatan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pengisian ini, pemerintah juga bisa cepat untuk segera menyalurkan oksigen tersebut kepada rumah sakit yang membutuhkan. Mungkin itu, Mbak Dika. Baik, kalau kita lihat dari kebutuhan per orang atau per pasien, sebenarnya satu orang pasien dengan gejala yang cukup berat, biasanya berapa tabung oksigen yang dibutuhkan dalam satu hari, Dok? Ini tergantung dari kondisi pasien. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pemberian terapi oksigen ini adalah merupakan hak dokter, ya, yang akan menentukan berapa banyak oksigen yang harus diberikan pada pasien. Jadi tidak semudah kalau dilihat di mana-mana bahwa oksigen tersebut hanya ditaruh saja di tempat artinya di tempat saluran napas kemudian langsung disalurkan. Itu tergantung dari kebutuhan pasien. Ada kebutuhan pasien yang mungkin hanya 1 atau 2 tabung yang dengan volume kecil, ya, misalnya apakah 1000 meter kubik atau mungkin juga dibutuhkan lebih banyak. Kemudian cara memasukkan oksigennya juga berbeda-beda, ada yang menggunakan alat khusus. Nah, ini yang mungkin perlu disadari oleh masyarakat. Jadi oksigen ini merupakan terapi, ya, tidak bisa kita pukul ratakan berapa kebutuhannya, tetapi pada umumnya akan tergantung pada kondisi pasien tersebut dan diberikan sesuai dengan perintah dokter. Itu yang ingin kami sampaikan. Jadi memang harus dalam pengawasan dokter, jangan sampai justru mubazir oksigen yang diberikan, karena ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh pasien lain yang memang benar-benar membutuhkan oksigen, ya, Dok, ya? Iya. Dan itu ada dampaknya juga kalau misalnya oksigen itu tidak diberikan secara benar oleh orang yang memberikan oksigen tersebut. Apa dampaknya, Dok? Ya, kadang-kadang sesaknya mungkin bisa bertambah dan sebagainya. Jadi oksigen sekali lagi merupakan terapi, ya, bukan hanya sebagai supporting saja, tetapi sebetulnya oksigen ini juga terapi. Sebenarnya dalam kondisi seperti apa pemberian oksigen atau terapi oksigen ini sudah harus diberikan, Dok? Biasanya kita akan melihat saturasi oksigen yang ada pada orang tersebut dan juga nanti dikombinasikan dengan tambahan dari penyakit yang ada pada pasien tersebut. Ini akan sangat individual dan berbeda-beda antara satu pasien dengan pasien lain. Baik, jadi memang harus benar-benar diperhatikan secara benar kondisi pasien dan individual, tidak bisa diberikan secara general, ya, Dok, ya? Ya. Baik, Dokter. Terakhir mungkin ada imbauan untuk masyarakat di luar sana untuk memahami juga kondisi rumah sakit saat ini, Dok, silakan. Ya, jadi sekali lagi bahwa bertumpuknya pasien di rumah sakit itu karena banyaknya pasien yang baru yang datang ke rumah sakit. Nah, saat ini saja kalau kita lihat angka kesembuhan dengan angka yang masuk itu lebih banyak angka yang positif baru. Sehingga belum selesai pasien itu dirawat di sebuah rumah sakit, belum sempat kita memulangkan pasien dengan jumlah yang banyak, pasien baru sudah masuk gitu ke rumah sakit dan ingin dirawat dan memerlukan perawatan. Jadi artinya mari kita sama-sama usahakan pencegahan agar jangan sampai masyarakat itu terus meningkat positif COVID-19 ini. Karena dampaknya adalah ke rumah sakit gitu. Dampaknya adalah bahwa masyarakat yang baru datang itu tidak bisa mendapatkan perawatan dengan baik. Saat ini yang kami lakukan adalah hanya merawat pasien-pasien yang sudah ada di dalam rumah sakit ataupun yang memang di IGD ataupun yang ada di tenda-tenda di rumah sakit. Nah, bagaimana pasien-pasien barunya? Nah, ini yang kami khawatirkan. Mereka akan banyak diisolasi mandiri, banyak di rumah sakit kecil atau bahkan klinik dan puskesmas dan tidak bisa masuk ke rumah sakit karena betul-betul sudah tidak mungkin masuk lagi ke rumah sakit. Nah, jadi masyarakat hendaknya
perhatikanlah protokol kesehatan. Karena kita tahu bahwa virus ini tidak akan bisa menular kalau tidak ada manusia yang membawanya. Jadi mari kita jaga supaya mobilitas tidak bertambah, kita tetap pakai masker, tetap kita cuci tangan, kita tetap menjaga jarak. Karena itulah satu-satunya cara agar di rumah sakit pasien bisa tertangani dengan baik dan tidak membludak datang ke rumah sakit. Dan satu lagi, sekarang sudah ada isolasi mandiri, ya sudah ada konsultasi online, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Karena saat ini nakes terus saja sudah mulai kewalahan ya untuk mengatasi yang ada di rumah sakit sendiri. Dan bahkan juga sudah ada home care, banyak sekali home care yang menyatakan akhirnya juga ikut kewalahan karena banyaknya orang yang membutuhkan home care ini. Jadi sekali lagi protokol kesehatan mari kita sama-sama jaga dan mari kita bantu rumah sakit dengan jangan sampai Anda tertular COVID atau Anda jangan sampai menularkan COVID ke orang lain. Seperti itu Mbak Dika. Baik dok, ini imbauan yang benar-benar harus diterapkan oleh masyarakat karena menjaga protokol kesehatan adalah penting agar tidak memperburuk juga kondisi rumah sakit saat ini dan nakes juga bisa segera pulih untuk membantu secara optimal. Dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Tetap jaga kesehatan dok. Selamat kembali beraktivitas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.